beberapa daerah yang pernah aku datangi, ada saja jenis masakan yang berbahan baku tidak biasa. Seperti di daerah Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul ini. Warganya biasa memasak ulat jati dan entungnya menjadi makanan di awal musim hujan. Berakhirnya musim kemarau sekitar bulan Oktober membuat tanaman jati yang banyak ditanam di daerah ini mulai mengeluarkan daun hijaunya. Di saat yang bersamaan, ulat jati yang merupakan metamorfosis dari kupu-kupu ini mulai berkembang biak. Ulat jati ini sebenarnya salah satu hama tanaman jati karena dapat menghabiskan seluruh daun pohon jati. Namun bagi warga di sini, ulat jati merupakan salah satu sumber protein yang enak. Musim ulat hanya akan berlangsung sekitar 2 hingga 3 minggu saja, mengikuti siklus hidup kupu-kupu pohon jati. Di saat musim seperti inilah, aku bersama Ibu Heri dan saudaranya sangat mudah untuk mendapatkan larva kecil ini. Aku hanya dengan teliti memperhatikan tiap helai daun jati yang menjadi tempat makan ulatnya. Selain itu, daun yang ada ulatnya memiliki ciri-ciri ada bekas gigitan ulat. Yang diambil, ulat dewasa saja, berwarna hijau cerah dan berukuran sekitar 3 cm. Ulat jati tidak memiliki bulu yang beracun, sehingga aman untuk diambil. Tidak hanya ulatnya, entung atau kepompongnya pun bisa dijadikan masakan yang lezat. Hal ini dikarenakan setelah menghabiskan daun jati, ulat dewasa akan membungkus tubuhnya untuk bermetamorfosis menjadi kepompong. Di saat itulah ulat akan terjatuh karena helai daun tempat hidupnya hanya menyisakan tulang daunnya saja. Para ibu juga harus teliti mencari entung karena warnanya yang coklat mirip dengan daun kering. Ulat jati dan entungnya ini memiliki kandungan protein hewani yang tinggi sehingga cocok untuk peningkatan gizi masyarakat pedesaan. Hasil pemburuan di hutan jati ini kami akan masak menjadi sayur lodeh entung jati. Sebelum dimasak dan diberi bumbu, ulat serta entung jati ini selanjutnya direbus ke dalam air mendidih. Merebusnya pun tidak perlu terlalu lama, sekitar 5 menit ulat sudah bisa diangkat. Perebusan ini hanya untuk membuat ulat dan entung jati mati, serta semua kotoran dari isi perut ulat jati akan keluar. Untuk itulah hasil rebusan entung jati harus dicuci terlebih dahulu, barulah bisa dimasak dan diberi bumbu penyedap lainnya. Entung jati yang habis dicuci menjadi lembab dan mengandung banyak air. Untuk itulah perlu digoreng sebentar untuk membuat tekstur ulat dan entung jati menjadi lebih garing dan kering. Bumbu sayur lodeh entung jati sangat sederhana, hanya berupa santan kelapa dan ditambahkan irisan bawang merah serta cabai. Tak ketinggalan, garam juga akan ditambahkan sebagai penyedap. Udah matang, Dul? Udah, Bu. Ya, biar Ibu lanjutin. Oh, ya, Bu. Entung jati yang sudah digoreng berarti sudah siap untuk dicampur bersama tumisan bawang merah dan cabai. Santan ikut dimasukkan untuk menambahkan kegurihan dari entung jati. Entung jati goreng sebenarnya sudah enak. Dengan ditambah santan, maka sayur lodeh entung jati akan semakin gurih dan lezat.
Sayur dimasak hingga kuah mendidih dan bumbu meresap ke dalam endong jati. Barulah sayur lodehnya siap disantap. Sayur endong jati menjadi salah satu masakan unik khas masyarakat Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin tidak semua warga menjadikan endong jati sebagai bahan masakan, tetapi bagi Ibu Heri dan keluarganya, rasa endong yang lezat dan jumlahnya yang melimpah di musim penghujan menjadikan ulat jati sebagai pilihan lauk kaya protein. Meskipun enak, bagi yang alergi protein tinggi, sebaiknya tidak terlalu banyak mengkonsumsi sayur endong jati ini. Golden Mama menjadi salah satu jenis labu-labuan yang mulai banyak dibudidayakan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kecamatan Selo menjadi daerah yang petaninya mulai banyak menanam labu tanaman merambat ini. Hari ini, aku membantu Pak Sutris memanen labu Golden Mama di kebun milik keluarganya. Buah labu Golden Mama sudah dapat berbuah di umur 3 bulan setelah masa penanaman. Berbeda dengan waluh lainnya yang dibiarkan merayap di tanah, Golden Mama biasanya dijaga agar tumbuh merambat di tiang penyangga. Ini untuk menjaga agar buah tidak tersentuh langsung oleh tanah. Buah yang sudah tua dan siap panen adalah yang berwarna oranye dan jingga terang. Di masa peralihan dari musim panas ke musim hujan seperti sekarang ini, pertumbuhan Golden Mama tidak begitu bagus, di mana terjadi perubahan angin dan merebaknya lalat buah. Sehingga jumlah labu hasil panenan tidak sebanyak biasanya. Berbeda dengan labu atau waluh biasa, Golden Mama berukuran lebih kecil dengan warna oranye yang lebih terang. Warna jingga tua ini menandakan kandungan beta-karotin dan vitamin A yang terkandung dalam labu ini sangat tinggi. Seperti labu kuning atau labu Jepang, Golden Mama juga kaya akan vitamin C, zat besi, dan kalium serta serat yang tinggi. Semua gizi yang terkandung ini sangat berguna sebagai antioksidan, memperlancarkan metabolisme tubuh, serta membantu pembentukan sel darah merah. Udah banyak, Pak? Nih, segini. Udah cukup ya, bawa pulang aja. Oh, ya, Pak. Bagi para ibu di Desa Jerakah, Kecamatan Selo, Boyolali, labu Golden Mama menjadi salah satu bahan masakan yang serbaguna. Labu jenis ini bisa dimasak menjadi sayur, kolak, hingga dibuat kue. Salah satunya kue mendut yang akan kami buat ini. Labu yang baru aku panen selanjutnya dikupas untuk memudahkan pengolahannya. Untuk mempermudah mengupas kulitnya, labu dibagi menjadi beberapa bagian, barulah kulitnya dibuang. Bu, ini udah banyak, saya kukus dulu ya. Iya. Daging labu yang sudah dikupas bersih ini langsung dikukus tanpa harus dicuci, karena dapat menambah kadar air daging buah Golden Mamanya. Satu dandang besar ini menampung sekitar 5 kg. Pengukusan ini menjadi cara untuk mematangkan daging buah labu Golden Mama, sekaligus akan melembutkan tekstur dagingnya. Daging buah labu Golden Mama ini akan matang setelah dikukus selama 20 menit. Labu yang sudah dikukus dan telah melunak ini selanjutnya dihaluskan terlebih dahulu agar mudah dicampur dengan bahan lainnya. Cara menghaluskannya, aku hanya perlu mengaduk-aduk semua daging buah Golden Mama. Lalu adonan kue mendut ditambahkan tepung ke dalam labu kukus yang sudah diaduk. Garam serta vanili juga ditambahkan sebagai penyedap dan pemberi aroma. Adonan selanjutnya tinggal diuleni sampai semua bahan tercampur merata.
Untuk membuat kue mendut, adonan dari labu Golden Mama akan dibuat menjadi kulit lapisan dari kue khas Jawa ini. Sementara isian kue mendut dibuat dengan memasukkan irisan gula merah yang dicampur dengan kelapa parut ke dalam rebusan air. Garam dan vanili juga ditambahkan ke dalam adonan inti kue mendut ini dan dimasak sampai semua bahan tercampur dan matang. Kue mendut nantinya akan dimasak dengan cara dikukus. Agar kue mendut yang bertekstur lunak ini tidak lengket di dalam kukusan, maka digunakan daun gelaga sebagai alas untuk mengukusnya. Daun gelaga dibentuk sedemikian rupa menjadi bulatan yang disesuaikan dengan ukuran kue mendut yang akan dibuat. Selain daun gelaga, kita juga bisa menggunakan daun pisang sebagai alas dari kue mendut ini. Bu, udah kalis nih Bu adonannya Bu. Ya, tolong siapin api dong. Oh, ya Bu. Kue mendut adalah kue berbentuk bulat kecil-kecil yang diberi isian berupa campuran gula merah dan kelapa parut. Cara membuatnya, adonan labu dipipihkan, kemudian diberi isian, barulah dibulatkan dan diletakkan ke dalam wadah daun gelaga. Pembuatan kue mendut memang terlihat cukup sederhana, tetapi butuh waktu yang cukup lama untuk membentuk satu baskom adonan ini menjadi kue yang berukuran kecil-kecil. Sekitar 5 kg adonan kue mendut bisa menghasilkan 100 buah kue mendut. Dul, ini tolong kukus ya. Oh, ya Bu. Kue mendut yang sudah dibentuk bulat dan ditempatkan di dalam daun gelagah ini siap untuk dikukus hingga matang. Semua kue disusun rapi di dalam panci pengukus dan sebagai penambah rasa, santan kental dituang ke atas kue mendut yang sudah rapi tersusun di dalam dandang. Tidak perlu menunggu lama. Setelah 15 menit, kue mendut kukus sudah matang. Ini ditandai dengan berubahnya warna adonan menjadi oranye terang. Rasa kue mendut yang manis dan gurih sangat pas dijadikan sebagai cemilan bagi semua anggota keluarga. Kandungan gizi dari labu Golden Mama juga bisa menjadi alternatif bahan pembuat kue yang kaya manfaat.